Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rania Paramita. Saya Anissa Maulida. Dan saya Syifa Aulia Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang statistika, yaitu regresi linier. Selamat menonton. Dadah. Kami di sini akan menjelaskan bab 3 statistika bagian B, regresi linear. Regresi linear adalah ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram pencar sudah menunjukkan adanya korelasi. Kita dapat menggambarkan suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data yang ada. Nah, pada gambar yang di atas, yaitu di antara semua garis yang mungkin dibentuk hanya ada satu garis yang paling tepat yang disebut sebagai garis best fit. Garis ini merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar tersebut. Model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini disebut regresi linear. Nah, pada gambar yang di samping yang di bawah, yaitu memberikan contoh bagaimana suatu garis best fit digambar di antara titik-titik pada diagram pencar. Garis ini tidak harus melalui titik-titik tersebut karena hanya bersifat estimasi. Namun, bisa saja garis melewati satu titik atau lebih pada saat penggambaran. Tapi satu hal yang pasti adalah garis tersebut selalu melewati pasangan titik koordinat rata-rata nilai X dan Y. 2. Metode kuadrat terkecil. Di dalam proses analisis regresi linear, kita mencoba untuk mencari garis lurus yang paling tepat terhadap titik-titik yang ada pada diagram pencar. Garis lurus itu akan memberikan deskripsi terbaik mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen. Metode umum untuk menempatkan garis lurus ke data-data hasil observasi disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Nah, tahukah kamu metode kuadrat terkecil ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss dari Jerman, Adrien Marie Legendre dari Prancis, dan Robert Adrien dari Irlandia sekitar 200 tahun yang lalu, yang masing-masing bekerja secara terpisah. Nah, penjelasan lebih lanjutnya, gambar di atas memberikan gambaran bahwa ada selisih antara variabel dependen atau Y dari data asli dengan nilai variabel dependen atau Y topi dari garis regresi. Selisih antara nilai variabel dependen yang diamati Y dan nilai variabel dependen yang diprediksi Y topi disebut sebagai residu yang dibaca epsilon. Maka dari itu rumus residu ditulis sebagai berikut. Residu epsilon sama dengan Y dikurang Y topi. Jumlah nilai mutlak residu yang semakin kecil atau semakin besar yang akan membuat suatu model garis regresi semakin tepat, karena semakin kecil jumlah nilai mutlak residu ini, maka garis semakin dekat ke data asli, yang artinya semakin tepat pula garis yang digambar. Konsep jumlah kuadrat nilai residu. Konsep jumlah kuadrat nilai residu dapat memberikan karakteristik khusus untuk membedakan setiap regresi yang mungkin terbentuk dari suatu kumpulan data yang tidak dapat diberikan oleh konsep jumlah nilai mutlak residu. Berikut contoh persamaannya. Perlu diingat bahwa setiap kumpulan data mempunyai jumlah kuadrat residu terkecil yang dapat dicapai oleh model garisnya. Dasar inilah yang digunakan dalam penurunan rumus untuk mencari persamaan garis regresi. Bentuk persamaan di atas dibaca sebagai regresi Y atas X, di mana Y adalah nilai variabel dependen yang diprediksi, X adalah nilai variabel independen, A adalah titik potong sumbu Y, dan B adalah gradien garis regresi. Interpolasi adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di dalam jangkauan data. Sedangkan ekstrapolasi adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di luar jangkauan data, dengan asumsi bahwa hubungan ini berlaku meskipun di luar jangkauan data. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.